Oke, yuk kita mulai masuk ke bahan kita yang keenam, bahan kita yang menuju akhir, biar selesai. Oke, di bahan KTK 6, judulnya Persekutuan Murid Kristus. Ya, abang minta siapa yang bisa baca ya? Yuni coba baca deh, tujuan evaluasi sampai itu pemahaman Alkitab. Tujuan setiap anggota dapat memperoleh persekutuan di antara anggota PKB dan dengan semua murid Kristus secara umum. Evaluasi proyek ketaatan minggu lalu, 2 ayat hafalan. C. Pemahaman Alkitab, selidiki Efesus 4 ayat 1-16. Yuk kita baca Efesus 4 ayat 1 sampai 16. Efesus 4 ayat 1 sampai 16. Kita baca bergantian ya. Abang Efesus 1 ayat 4 sampai 16 dari Abang, terus Yuni, Nancy, Ruth, terus Yuli. Efesus 4 ayat 1 sampai 16. Tadi judulnya tentang persekutuan ya, persekutuan murid Kristus. Oke, Efesus 4 ayat 1 sampai 16. Kesatuan jemaat dan karunia yang berbeda-beda. Sebab itu aku menasihatkan kamu, aku orang yang dipenjarakan karena Tuhan, supaya hidupmu sebagai orang-orang yang telah dipanggil berpadanan dengan panggilan itu. Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut, dan sabar. Tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu. Dan berusahalah memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera. Satu tubuh dan satu roh, sebagaimana kamu telah dipanggil kepada satu pengharapan yang terkandung dalam panggilanmu. Satu Tuhan, satu iman, satu baptisan. Satu Allah dan Bapa dari semua, Allah yang di atas semua, dan oleh semua, dan di dalam semua. Tetapi kepada kita masing-masing telah dianugerahkan kasih karunia menurut ukuran pemberian Kristus. Itulah sebabnya kata Nas, tatkala ia naik ke tempat tinggi, ia membawa tawanan-tawanan, ia memberikan pemberian-pemberian kepada manusia. Bukankah ia telah naik jauh lebih tinggi daripada semua langit untuk memenuhkan segala sesuatu? Ia yang telah turun, ia juga yang telah naik, jauh lebih tinggi daripada semua langit dan untuk memenuhi segala sesuatu. Dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar. Untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus. Sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan, mereka yang menyesatkan. Tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih, kita tumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus, yang adalah kepala. Daripadanya lah seluruh tubuh yang rapi tersusun dan diikat menjadi satu oleh pelayanan semua bagiannya, sesuai dengan kadar pekerjaan tiap-tiap anggota, menerima pertumbuhannya dan membangun dirinya dalam kasih. Oke, jadi ini kalau topik kita kan, ya. Kalau di topik kita itu judulnya persekutuan ya, persekutuan murid Kristus. Kalau di Efesus dia kesatuan jemaat dan karunia yang berbeda-beda.
Jadi kalau sedikit abang mau cerita tentang konteks dari Efesus ini kan tulisannya Paulus kepada jemaat di Efesus. Jadi kalau dibaca dari pasal 1 sampai pasal 3, kita bisa melihat sebenarnya di Efesus itu lagi ada pertengkaran. Ya, ada pertengkaran antara anggota jemaat. Ada jemaat yang merasa dirinya lebih benar daripada jemaat yang lain. Khususnya jemaat Kristen Yahudi dan Kristen Romawi. Ya, jadi Kristen Yahudi itu nganggap ya harus ada kaitannya antara keselamatan dengan tradisi Yahudi. Sementara orang Romawi menolak hal itu, kayak gitu ya. Jadi ada perselisihan di antara mereka. Nah, jadi itu yang sedang diingatkan ya oleh Paulus kepada jemaat yang ada di Efesus. Ya, hendaknya kita bisa sama-sama menjadi satu tubuh di dalam gereja ya sebagai mempelai wanitanya Kristus, karena Kristus itu sebagai mempelai prianya dan kita digambarkan sebagai gereja mempelai wanitanya Kristus. Ya, jadi perbedaan kesatuan dari perbedaan itu ya yang sedang diharapkan oleh Paulus kepada jemaat di Efesus. Jadi itulah pesan ya yang akan kita bahas di dalam teks ini. Nah, jadi kalau kita lihat di ayat yang pertama, di situ kan Paulus menasihatkan kita, ya, menasihatkan jemaat di Efesus yang ini ya, yang dipenjara, orang yang dipenjara karena Tuhan. Jadi Paulus itu dia lagi di penjara dan dia mengingatkan agar jemaat di Efesus itu boleh bersatu sebagai satu tubuh di tengah-tengah perbedaan mereka. Ya, tentu sesuai juga dengan topik judul kita, ya kesatuan persekutuan dari orang-orang percaya. Nah, jadi Paulus menggambarkan dia itu sebagai pelayan Tuhan, ya, tubuhnya Kristus juga, mempelai wanitanya Kristus juga yang dipenjara, gitu ya. Dan dia menasihatkan kita supaya kita hidup sebagai orang yang telah dipanggil, ya, berpadanan dengan panggilannya Tuhan. Jadi Paulus itu kayak bilang, seakan bilang kayak gini, aku itu tubuhnya Kristus, aku lagi di penjara, nggak apa-apa. Ya, itu bagianku saat ini, tapi aku tetap menjadi tubuhnya Kristus. Kayak gitu. Jadi dia menggambarkan dirinya sebagai posisi terendah di dalam gereja, ya di dalam jemaat gitu. Maksudnya kita kan seringkali di dalam persekutuan itu selalu pengen menonjolkan diri biasanya ya. Kalau bisa aku yang lebih hebat daripada orang lain. Kalau bisa aku yang lebih berpengaruh, aku yang lebih hebat, aku yang lebih banyak berkontribusi, aku yang lebih diingat, aku yang lebih menonjol. Kalau bisa kayak gitu aku. Kayak gitu ya kebanyakan ya. Tapi menariknya Paulus dia menasihatkan orang lain gitu ya, biar bisa meniru teladannya dia. Dia itu mengambil posisi sebagai sosok yang terendah di dalam jemaat. Ya, dia lagi di penjara. Kayak gitu ya. Uh, jadi dia juga mengingatkan jemaat di Efesus agar bisa seperti itu. Gitu ya. Tetap memperhatikan keutuhan jemaat terlepas apapun yang menjadi posisi kita. Itu pun tetap adalah anugerahnya Tuhan. Karena Kristus itu pun dia mengambil posisi atau peran terendah sebagai seorang hamba, paling rendah dan paling hina daripada siapapun. Ya, tetapi akhirnya Tuhan Bapa mempermuliakan dia. Nah, itu juga yang sedang dialami oleh Paulus ya, Bisa nggak ya kita di dalam jemaat itu nggak mempersoalkan posisi kita? Seringkali kita pengennya menonjol, tapi Paulus itu enggak. Ya, kalau bisa aku berperan aja untuk membangun persekutuan, membangun jemaat, itu udah baik, ya itu udah bagus. Terlepas mau posisiku tinggi, rendah, atau apapun itu yang dianugerahkan Tuhan sama aku, itu nggak terlalu penting. Tetapi yang paling penting adalah kesatuan jemaat. Itu kira-kira ya yang dia ingatkan. Makanya dia bilang, aku ini lagi di penjara. Ya, tetapi Paulus itu senantiasa bergembira di dalam peran yang Tuhan berikan sama dia. Nah, kemarin kami bahas itu di BTKV sama teman-teman yang kelompok satu lagi. Ya, Tuhan itu memanggil kita di dalam bekerja itu agar berbahagia, agar bersuka cita menikmati dia. Kayak gitu, apapun peran kita. Jadi menariknya Paulus ini lagi posisi yang rendah di penjara, tetapi dia tetap bisa
memperhatikan orang lain, ya, memperhatikan jemaat Efesus, bersukacita karena adanya karunia-karunia di jemaat Efesus, adanya uh, keberhasilan, talenta, pencapaian dari jemaat di Efesus, itu yang menjadi sukacitanya dia, gitu ya. Jadi nanti teks ini akan mengingatkan kita bagaimana kita berperilaku di dalam jemaat, bagaimana kita berinteraksi dengan orang lain sebagai satu tubuh, sebagai satu gereja, sebagai mempelai wanitanya Kristus, kayak gitu. Nah, ya, itu yang akan kita pelajari di dalam teks ini. Dan itu juga yang sedang ditunjukkan di awal oleh Paulus. Aku bisa, gitu ya. Aku sekalipun sebagai seorang hamba nggak masalah. Yang penting kita tetap satu sebagai jemaat, sebagai satu gereja, sebagai satu tubuh Kristus. Oke, ya. Dan dia menasihati orang-orang yang ada di Efesus agar apa? Agar sesuai dengan panggilannya, sesuai dengan panggilan atau sesuai dengan karakter dari orang-orang yang udah ditebus sama Kristus. Ya, jadi hidupnya, dirinya itu udah diampuni, udah ditebus, udah diperlayakan sama Tuhan, dan akhirnya Tuhan memanggil kita untuk mengerjakan pekerjaan yang diberikan oleh Kristus, ya, menyebarkan Injil, menunjukkan teladan bagi orang lain, dan mengerjakan amanat budaya juga, ya, mengembangkan talenta, ya, mengembangkan masyarakat, atau mengelola alam ciptaan, kayak gitu. Ya. Jadi itu yang disampaikan oleh Paulus kepada jemaat di Efesus, ya, agar kita hendaknya, di sini dikatakan, ya, hendaklah kamu rendah hati, lemah lembut, sabar, ya, menunjukkan kasih dengan saling membantu. Terus di ayat ketiga, berusaha memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera. Jadi di sini ada pekerjaan Roh Kudus bagi jemaat di Efesus, ya, dan itu diminta oleh Paulus agar hidup di dalam jemaat Efesus, agar hidup juga di dalam kita. Ya, ada beberapa hal tadi ya yang abang catat. Yang pertama, rendah hati, agar kamu itu rendah hati. Yang kedua, lemah lembut. Yang ketiga, sabar. Yang keempat, saling membantu. Yang kelima, memelihara memelihara jemaat. Yang keenam itu satu tubuh, dan yang ketujuh itu satu roh. Nah, jadi ini tentu diikat dengan roh damai sejahtera katanya tadi ya. Jadi berarti ini adalah pekerjaan Roh Kudus yang tinggal di dalam hidup jemaat itu, yang menjadi karakter dari setiap anggota jemaat. Dan ini akhirnya membangun persekutuan di dalam jemaat. Ya, jadi ketika kita akhirnya bisa menghidupi ya permintaan dari Roh Kudus ini, ya, menghidupinya dan merelakan diri kita dipimpin oleh Roh Kudus, tentu ada uh, perasaan damai sejahtera yang bisa kita rasakan. Ini ya, kamu diikat oleh damai sejahtera. Ada damai sejahtera yang bisa kita rasakan di dalam interaksi kita dengan orang lain. Di dalam interaksi kita sebagai satu tubuh, sebagai gereja, sebagai teman persekutuan. Tentu kita bisa beroleh damai sejahtera. Ya, enak untuk berinteraksi, nyaman berinteraksi satu dengan yang lain. Kita penuh dengan kegembiraan berinteraksi dengan orang lain. Tentu harus memenuhi 7 hal tadi ya, Dik. Yang pertama, rendah hati. Ya, rendah hati itu kayak mana ya? Jadi rendah hati, ya ini harapannya bisa kita pelajari dan kita pahami ya, sebagai karakter yang bisa kita hidupi di dalam keseharian kita. Yang pertama tadi, rendah hati. Orang yang rendah hati itu bisa kita pelajari dari kisah waktu kelahiran Yesus. Ya, waktu kelahiran Yesus, ada malaikat yang datang menyampaikan kabar sukacita tentang kelahiran Yesus. Waktu itu malaikat berkata, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi. Kemarin ini udah pernah ya abang sampaikan juga. Mungkin Yuli masih ingat. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, damai sejahtera di bumi. Artinya apa? Di dalam kerendahan hati, kita paham bahwa kita pada akhirnya menyerahkan kemuliaan itu kepada Tuhan yang menjadi pemilik dari segala kemuliaan.
Jadi serahkanlah setiap kemuliaan itu kepada Tuhan, maka akan ada damai sejahtera di bumi. Maka akan ada damai sejahtera di dalam hidupmu, di dalam hidupnya abang juga. Ya, jadi orang yang rendah hati bukan pada akhirnya mencuri kemuliaan Tuhan atau menempatkan kemuliaan pada dirinya. Ya, itu bukan orang yang rendah hati. Ya, itu orang yang tinggi hati, orang yang merasa dirinya sebagai pusat dari semesta, orang yang merasa dirinya paling hebat, itu orang yang sombong. Ya, itu orang yang congkak, nggak rendah hati. Dan biasanya orang yang sombong, congkak, merasa diri lebih hebat dari siapapun, biasanya nggak ada damai sejahtera. Ya, jadi di dalam kerendahan hati, kita harus mampu menyerahkan kemuliaan itu kepada Tuhan. Maka kita akan beroleh damai sejahtera. Ya, kita mampu untuk berinteraksi dengan orang lain. Ya, kita sadar bahwa kita ini nggak nggak terlalu baik sebenarnya. Kita ini orang yang berdosa, yang udah diampuni sama Tuhan, berarti kita dapat dengan rendah hati untuk berinteraksi dengan orang lain, sekalipun mungkin orang lain itu menyebalkan. Sekalipun mungkin orang lain itu punya banyak kejahatan sama kita, tetapi kejahatannya itu nggak seberapa dibandingkan kejahatan kita kepada Tuhan. Itu orang yang rendah hati. Ya, dia mampu mengampuni orang lain karena dia sadar bahwa dosanya yang sangat besar itu telah diampuni oleh Tuhan. Dari sini kita paham, kita jadi mengerti bahwa kita perlu sadar setiap hari bahwa kita ini adalah orang berdosa yang telah diampuni oleh Tuhan. Jadi, mari kita setiap hari itu menyadari bahwa setiap hari kita ini adalah orang yang berdosa yang telah diampuni oleh Tuhan. Makanya kita butuh Injil itu nggak hanya waktu lahir baru pertama-tama kali datang mau bertobat. Nggak hanya itu, tetapi setiap hari kita butuh Injil. Kita butuh untuk mengingat pengorbanan Yesus itu. Ya, itu kerendahan hati tadi ya. Ingat tujuannya untuk apa? Untuk membangun jemaat, untuk membangun relasi dengan orang lain. Itu maksud dari teks ini tadi ya. Ya, jangan keluar dari topik kita soal persekutuan, ya, soal gereja, soal relasi dengan orang lain. Itu yang pertama, kerendahan hati. Nah, yang kedua, lemah lembut. Ya, ini ya, yang kedua lemah lembut. Lemah lembut itu seringkali memang diidentikan dengan ini ya, nada bahasa. Ya, nada bahasa yang punya pengertian terhadap keadaan orang lain. Biasanya kayak gitu. Tapi memang ada sedikit perbedaan kalau kita lihat bahasa Inggris. Itu kan gentle ya. Bahasa Inggris itu gentle. Bukan nggak lemah. Kuat gitu ya. Kuat. Artinya dia kokoh di dalam dirinya. Makanya dia mampu untuk berelasi dengan baik kepada orang lain. Gitu ya. Karena dia itu kokoh. Ya, dia itu mengakar dengan baik, dengan kuat. Makanya keadaan apapun nggak mampu memprovokasi dia. Ini kemarin udah kita bahas juga. Keadaan apapun nggak mampu memprovokasi dia. Ya, itu awal dari kemampuan untuk bisa berespon dengan baik, dengan lemah lembut, dengan sopan kepada orang lain. Ya, jadi lemah lembut itu seringkali memang diidentikan dengan uh, apa ya, ramah, mengerti keadaan orang lain. Tentu awalnya dengan apa? Dia punya hati yang kokoh, ya, melekat sama Tuhan, hati yang nggak mudah terprovokasi, hati yang luas untuk menampung kesulitan-kesulitan orang lain. Ya, itu orang yang lemah lembut. Ya, dan seringkali kayak tadi yang kita bahas, bagaimana ya kita bisa lemah lembut sama orang lain. Tentu bukan berarti kita nggak bisa menyatakan kebenaran, boleh menyatakan kebenaran. Ya, Tuhan Yesus pun mau menegur kesalahan orang lain. Tetapi di dalam lemah lembut ini kita bisa belajar kalau kita ini adalah kayak yang tadi, orang berdosa yang telah dikasihi, dicintai oleh Tuhan dan diminta oleh Tuhan untuk berbahagia senantiasa. Ya, makanya kita jadi bisa berespon dengan sukacita kepada orang lain. Kayak gitu. Ya, Abang selalu bilang, kalau nggak bisanya kita jadi orang Kristen yang paling berbahagia, kalau jadi orang ateis yang lebih berbahagia, ngapain kita jadi orang Kristen? Ya, harusnya jadi orang Kristen itu mampu berbahagia bagaimanapun keadaannya. Ya, nanti kita akan belajar kenapa kok bisa. Ya, yang pasti ini dulu ya, lemah lembut.
Ya, dia kokoh, ramah, dia punya pengertian terhadap keadaan orang lain. Ya, kadang-kadang kalau kita mengerti, sebenarnya semua orang itu punya banyak kesulitan-kesulitan loh. Ya, kadang-kadang kita hanya melihat diri kita, langsung kita maki-maki orang itu, kita hina-hina, kita rendahkan. Padahal sebenarnya dia juga punya kesulitan, gitu ya. Mari kita melihat kebutuhan orang lain, kesulitan orang lain. Ini kemarin kami bahas juga di BTKV. Karakter dari Yusuf itu kayak gitu. Makanya dia bisa di banyak posisi dia berhasil ya. Jadi raja, orang nomor 2, dipercaya. Karena apa? Dia peduli sama kebutuhan orang lain. Dia peduli sama kelemahan, keadaan, penderitaan orang lain. Dia peduli. Gitu ya, Dik. Jadi ada keuntungan dari berbuat baik sebenarnya. Ada keuntungannya. Seringkali kita ngelihat, wah rugilah aku. Ya, hinalah aku, nggak dihargailah aku. Padahal nggak kayak gitu sebenarnya. Oke, itu lemah lembut ya. Oke, dan selanjutnya itu sabar. Ya. Sabar, panjang sabar. Tuhan itu Tuhan yang penyabar. Kadang-kadang dia nggak langsung menegur. Ya, kadang-kadang dia nggak langsung menegur, tetapi dia memberikan pengertian terlebih dahulu. Mengajari terlebih dahulu. Memberikan respon terlebih dahulu. Memberikan tanggapan terlebih dahulu. Baru mengingatkan. Kadang-kadang kita langsung aja terbakar gitu ya. Langsung aja mudah terprovokasi. Kalau ada orang yang kasar sama kita, bisa kita kasih tahu dulu. Pak, Bu, kalau kayak gini responnya aku bisa marah loh. Kayak gitu ya. Tetapi aku lagi sabar ini. Tapi marilah sama-sama kita perbaiki ya. Kayak gitu ya, Dik. Mari kita jadi orang yang memberikan pengertian terlebih dahulu, baru menegur, baru mengingatkan. Sekalipun mungkin ada orang yang marah-marah sama kita, bisa nggak ya kita dengan cukup sabar mengingatkan, "Eh, Pak, Bu, bisanya aku marah kayak gitu. Tapi nggak akan selesai nanti masalah ini kalau aku pun berespon kayak gitu. Jadi sama-sama lah kita perbaiki ya, kayak gitu ya. Apalagi kalau sebenarnya persoalan itu bukan karena kita, mungkin karena orang lain, gitu ya. Jadi panjang sabar, berikan pengertian dulu, baru ingatkan. Baru panjang sabar, Tuhan itu juga akan mengajari dulu. Kadang-kadang dia menghibur dulu, ya. Nah, jadi eh, ya itu yang harus ada juga ya di tengah-tengah jemaat. Di dalam pelayanan juga demikian. Ya. Jadi marilah kita anggap juga ya, Dik. Kadang-kadang kita nggak bisa sabar karena melihat kelemahan-kelemahan orang lain. Ya, padahal kita juga punya banyak kelemahan. Yang berikutnya, saling membantu. Ya, saling membantu. Ya, saling membantu tentu eh, ini bisa kita lakukan dengan apa? Memperhatikan orang lain. Ya. Kenapa ya? Kenapa Bang aku harus membantu orang lain? Karena orang lain itu adalah tubuhnya kita, ya. Karena orang lain itu adalah anggota gereja, kita adalah satu tubuh. Ketika orang lain itu diuntungkan karena kita bantu, sebenarnya kita pun sedang diuntungkan. Masalahnya, kita seringkali membedakan diri kita dengan orang lain. Oh, enak kali lah dia. Dia nanti yang dapat banyak keuntungan, dia yang lebih dihormati dan dihargai. Aku nggak dihargai dan nggak dihormati. Padahal, kalaulah dia diuntungkan dalam keadaan itu, karena kita bantu misalnya, kita pun sebenarnya diuntungkan. Ya, kita pun sebenarnya diuntungkan. Paling enggak akan ada dampaknya nanti di masa depan. Paling enggak dia nggak akan menyusahkan masyarakat ini. Kayak gitu, Di. Ya. Jadi, kita perlu belajar untuk memang ini sulit ya, Abang pun perlu belajar. Kadang-kadang kita bisa ya jadi cemburu, jadi kecewa ketika mungkin orang lain lebih berhasil dari kita. Ya, kita itu seakan-akan membandingkan diri kita dengan orang lain, kita merasa tertinggal, kita merasa nggak ada yang pedulikan, padahal sebenarnya belum tentu seperti itu. Ya, jadi kita perlu melihat ya, ketika orang lain berbahagia, kita pun harusnya ikut berbahagia. Ketika orang lain mengalami kesulitan, harusnya kita pun merasakan kesulitan itu. Dan pada akhirnya kita dengan rela hati untuk membantu. Ya, dengan rela hati untuk menolong. Karena kita pun sebenarnya orang yang tanpa kita sadari, kita ini orang yang banyak ditolong.
Kita sangat banyak ditolong. Ya, waktu kecil, kalau nggak ditolong dirimu, nggak ditolong abang, kita itu udah kemana-mana. Kayak gitu, kita ini udah sangat jorok, kotor, tetapi kita ditolong. Ya, kita dibantu, kita diajari. Ada orang yang mendoakan, ada orang yang memperhatikan kebutuhan-kebutuhan kita. Ya, oh, nggak adanya sekarang, Bang. Ya, dulu kan ada. Ya, dulu ada. Itu pernah nggak ya kita hitung? Pernah nggak ya kita eh, pertimbangkan gitu? Nggak hanya saat ini, tapi dulu kita ditolong, dulu kita pernah dibantu. Ya, kadang-kadang orang Israel itu diingatkan oleh Tuhan untuk mengingat peristiwa 100 tahun yang lalu, 200 tahun yang lalu. Ya, mengingat kebaikan Tuhan yang lama-lama itu. Jadi mari kita mengingat kebaikan-kebaikan Tuhan itu. Ya, mari kita hitung, kita catat itu. Pada akhirnya kita pun bisa dengan sukacita, rela hati menolong orang lain, membantu orang lain. Ya, udah berapa kali ya, Abang, udah berapa kali mungkin yang mau tabrakan tapi nggak jadi. Karena apa? Ya karena ada Tuhan yang menolong. Kayak gitu jadi itu pun adalah anugerah Tuhan. Misalnya kayak si Yuli, udah kayak mana Tuhan menolong dia di pesawat itu, nggak jatuh pesawatnya. Misalnya kayak gitu ya. Yang lainnya juga, Nancy pagi-pagi berangkat, selalu Tuhan sertai. Ruth, Yuli juga kayak gitu. Ya Yuni juga kayak gitu. Ya, jadi mari kita hitung kebaikan-kebaikan Tuhan dan pada akhirnya kita dengan rela hati untuk menolong. Ya, kadang-kadang coba ya kita hitung berapa lama ya 9 bulan mama itu mengandung kita. 9 bulan kita diperhatikan. Ada nggak ya 9 bulan kita perhatikan dia? Nggak ada. Nggak ada. Kadang-kadang kita lupakan. Tapi dengan mudahnya kita bilang, aku nggak diperhatikan. Aku nggak dipedulikan. Ya, terlalu mudah kita menghakimi diri kita. Makanya, apa ya, Dik? Mari kita belajar untuk nggak cepat-cepat menghakimi ya. Jangan tempatkan posisi atau palu penghakiman itu pada diri kita, nggak usah lah. Ya, mari belajar untuk nggak menghakimi. Ya, ini juga ingat-ingatan sama abang. Ya, kadang-kadang terlalu mudah untuk menghakimi. Mari untuk belajar seperti itu ya. Biar Tuhan yang menilai, Tuhan yang menghakimi. Gitu ya. Jadi kita bisa dengan bebas berinteraksi. Ya, tentu dengan sopan juga. Oke? Itu soal saling membantu, ya, memperhatikan keperluan orang lain, kesulitan orang lain, menghitung anugerah Tuhan selama ini kepada kita. Yang berikutnya, memelihara kesatuan jemaat. Memelihara kesatuan. Ini ya, ayat yang ketiga. Berusaha untuk memelihara kesatuan. Ya, bagaimana orang yang memelihara kesatuan ini? Kadang-kadang memang orang Batak itu, kita itu sangat lebih mudah untuk membangun sesuatu, tetapi nggak bisa memelihara. Ya, nggak bisa memelihara. Nggak bisa untuk punya pendapat yang berbeda dengan orang lain. Kayak gitu ya, Dik. Um, jadi kita perlu menyadari bahwa setiap orang itu punya bakatnya masing-masing, talentanya masing-masing. Jadi kita bisa memelihara keutuhan, persatuan dengan apa? Dengan melihat persamaan terlebih dahulu, ya. Mari melihat persamaannya dulu. Mari melihat kebaikannya dulu. Mari melihat uh, keramahan atau bahkan potensi baiknya terlebih dahulu. Ya, dengan demikian kita jadi sangat mudah untuk membangun orang lain, membangun persekutuan. Dan mari belajar untuk menghargai pendapat orang lain. Kadang-kadang kita sulit menghargai pendapat orang lain karena kita merasa lebih pintar, merasa lebih tahu, ya. Uh, tapi memang ya nggak bisa dipungkiri kadang-kadang ada orang yang ngasih pendapat yang berbeda, yang mungkin salah, yang nggak benar, memang ada yang demikian ya. Tapi paling enggak ada hikmat juga ya di dalam setiap pendapat orang. Ya ada hikmatnya. Itu di kita punya kecenderungan untuk langsung mengingatkan biasanya ya. Apalagi pengurus itu biasanya kayak gitu, PKK atau gembala atau bos itu punya kecenderungan untuk langsung mengingatkan. Ya kau kayak gini, kau kayak gini, kau kayak gini, kau kayak gitu. Nggak pas yang kau lakukan ini, nggak pas kayak gitu ya. Kadang-kadang eh, yang kayak gitu banyak juga nggak efektif ternyata ya. Akhirnya jaga jarak,
akhirnya nggak baik persekutuannya, gitu ya. Akhirnya jadi nggak komunikasi, akhirnya resign, akhirnya apa gitu ya. Kadang-kadang yang kayak yang tadi kita bahas, Tuhan itu memang seringkali memberikan pengertian terlebih dahulu. Kalau udah terus, ya udah sekian kali dilakukan, baru ya diingatkan, ya baru ditegur. Makanya Tuhan Yesus kan seringkali untuk menegur orang lain kan dia ingatkan, ajak dulu temanmu, ingatkanlah dia di bawah 4 mata, gitu ya. Ajak dulu temanmu. Tapi kalau dia pun tetap nggak percaya, anggaplah dia, tegurlah dia di hadapan jemaat. Dan anggaplah dia sebagai orang yang tidak percaya. Kan gitu ya tahapannya ya. Ada tahapannya. Cuma ya itulah, kita berinteraksi dalam keadaan dunia yang berdosa. Nah, abang sedikit mau menyampaikan, mengulas. Mungkin yang lain nggak tahu ya. Bisa nggak ya orang Kristen resign? Ingat ya, di dalam bekerja, di dalam keseharian kita, Tuhan Yesus selalu mengingatkan, kerjakanlah dengan tulus hati, kerjakanlah dengan riang gembira seperti untuk Tuhan, bukan seperti untuk manusia. Kalau nggak bisa kamu seperti itu, ya, kalau ada kesempatan lain, carilah pekerjaan lain yang bisa dirimu seperti itu, yang bisa dirimu menikmati Tuhan. Kalau nggak bisanya, sampai 10 tahun bergumul terus, ya menangis terus, menderita terus, mau ngapain ya kita yang kerja ini? Ya, Tuhan itu minta biar melalui pekerjaan kita bisa beribadah, kita bisa dengan riang gembira menikmati Tuhan. Kalau nggak bisanya, dan kalau ada kesempatan lain yang Tuhan kasih, silahkan ambil kesempatan itu. Ya, orang Kristen boleh nggak resign bang? Boleh. Ya, Tuhan Yesus aja resign kok. Ya dia dulu tukang kayu, lalu jadi nabi. Kayak gitu. Yusuf pun kayak gitu, dari budak dia resign terus jadi pembantunya Potifar, resign lagi. Jadi apa? Jadi di penjara dia kan. Jadi asistennya manajernya itu kepala penjara. Dan yang terbaik lagi dia di situ resign langsung jadi orang nomor 2. Ya boleh resign orang Kristen, gitu ya. Karena apa tujuannya nanti? Nanti ada kita bahas. Agar kita bisa bertumbuh, agar kita bisa bertumbuh dan seperti Kristus. Jadi itulah ya soal memelihara kesatuan. Ya ingatkan. Tapi kalau nggak bisa ya bang terus-terus, ya udahlah berarti lagi salah posisimu sebenarnya, nggak di situ sebenarnya dirimu, nggak cocok kayaknya. Gitu ya. Jadi jangan takut untuk mengambil sesuatu. Kadang-kadang yang kita tambah-tambahin itu semua. Harus ada mobil Lamborghini 10, harus ada apartemennya 15 gitu ya. Kadang-kadang kita tambah-tambah itu semua. Bisa makan, bisa minum, udah cukup lah. Daripada orang gila di luar sana itu kayak mana, Dik? Nggak ada yang peduli. Ya, abang kemarin sedih sih, merasa bersalah juga. Kadang-kadang waktu jumpa sama orang gila, isi orang gila, orang gila. Padahal mereka itu kelaparan loh, nggak ada yang ngasih makan. Ya, kita ini masih bisa makan tapi nggak bersyukur. Oke, jadi marilah kita memelihara kesatuan, ya, kesatuan jemaat, ya, sebagai satu tubuh, sebagai satu roh. Oke, ya, sebagai satu tubuh dan satu roh. Ya, artinya kita pun memelihara persatuan itu di tengah-tengah jemaat. Bukan hanya soal jasmani, ya, bukan hanya keperluan jasmani, tapi keperluan rohaninya juga perlu kita perlengkapi. Keperluan rohani orang lain. Makanya abang selalu pesan itu kepada teman-teman yang bekerja itu. Lebih baiknya sejak awal kita dikenal sebagai anak-anak Tuhan. Lebih baik itu. Ya daripada nggak disampaikan, akhirnya apa ya, kita semakin murah untuk diajak ke hal-hal yang nggak perlu. Ya, kadang-kadang ada senior yang cerita, aku ini, dek, aduh nggak bisa bang, adalah tawaran korupsi 50 juta, pada 5 kami di situ, kayak gitu lah ya. Karena apa? Sejak awal nggak diperkenalkan dirinya sebagai anak Tuhan. Akhirnya murahlah diajak kemana-mana. Ya, jadi tujuan kita untuk memperlengkapi orang lain, ya nggak hanya jasmaninya, nggak hanya soal makan, soal perut, soal pakaian, tetapi juga soal kehidupan rohani orang lain juga perlu kita perlengkapi. Ya, perlu kita nasihati dengan firman, perlu kita doakan. Ya, jadi inilah, ya ada 7 hal ya, ada 7 hal inilah yang perlu untuk kita miliki sebagai seorang yang hidup di tengah-tengah jemaat untuk membangun persekutuan dengan orang lain.
Ya, jadi mari kita hidupi satu persatu. Ya, mari kita hayati pelan-pelan. Mari kita minta Tuhan mengajari kita satu persatu. Oke. Nah, selanjutnya Paulus juga mengingatkan jemaat yang ada di Efesus ini. Ya, kalau abang baca ulang teksnya, di ayat yang keempat, satu tubuh dan satu roh sebagaimana kamu telah dipanggil kepada satu pengharapan yang terkandung dalam panggilanmu. Ya, satu Tuhan, satu iman, satu baptisan, satu Allah dan Bapa dari semua. Allah yang di atas semua dan oleh semua dan di dalam semua. Tetapi kepada kita masing-masing telah dianugerahkan kasih karunia menurut ukuran pemberian Kristus. Nah, di ayat keempat dan 6, Paulus juga mengingatkan soal kepercayaan jemaat-jemaat khususnya yang ada di Efesus. Ya, agar nggak hanya karaktermu yang baik. Tadi kan udah dibahas Paulus soal karakter. Ya, di dalam jemaat jangan hanya karakter aja, tetapi pengenalanmu akan Tuhan juga perlu baik. Makanya kalau kita lihat tadi ya sampai ayat yang ke-6 itu dari ayat yang ke-4, di situ dikatakan kamu perlu tahu dan memahami bahwa kita ini satu Tuhan, satu iman, satu baptisan, satu Allah dan Bapa, dan sadarilah bahwa Allah yang kamu kenal di dalam Kristus itu adalah Allah yang ada di atas semua, Allah yang oleh semua, dan Allah yang ada di dalam semua. Artinya, kamu perlu menyadari bahwa kita ini percaya dengan Allah Tritunggal itu. Ya, Allah yang pada akhirnya menyatakan dirinya melalui Kristus. Yang aku percaya itu loh, itu yang disampaikan ya kepada jemaat di Efesus ini. Ya, tentu nggak abang jelasin satu-satu ya. Tuhan, satu iman, dan satu baptisan. Ya, soal sadarilah di dalam menjalani baptisan itu pun kamu menghidupi penderitaan dan kebangkitan Kristus. Ya, dan pahamilah bahwa Tuhan, ya Allah yang kita kenal itu, Dia sangat berkuasa. Dia ada di atas semua. Dia menguasai semuanya dan Dia ada di dalam semua. Apapun nggak ada yang tersembunyi bagi Dia. Ya, jadi jemaat di Efesus ini diingatkan agar mereka punya pemahaman yang benar soal Tuhan, soal ketuhanan yang benar, ketuhanan yang melampaui segala apapun juga. Tadi udah kita bahas, ya ada pengaruh juga dari Kristen Romawi, Kristen Yahudi, ya ada unsur-unsur budaya yang dikaitkan di dalam agama. Jadi Paulus mengingatkan bukan itu yang paling penting, ya. Ini adalah soal bagaimana Tuhan menyatakan dirinya kepada kita. Jadi pahamilah ya sesuai dengan apa yang tertulis itu. Kira-kira itu yang disampaikan oleh Paulus ya. Karena juga ada juga pengaruh di Efesus ini kan mereka dikuasai oleh Romawi ya. Jadi kemarin udah kita bahas biasanya kaisar itu pengen dianggap sebagai dewa. Ya, jadi tentu akan ada ancaman-ancaman biar percaya kepada kaisar karena dia adalah dewa. Jadi Paulus ingatkan enggak itu. Ya, kita percaya ke Tuhan yang benar itu, Tuhan yang esa itu, Tuhan yang Tritunggal itu Tuhan yang berkuasa atas apapun juga. Ya, oke. Di ayat yang ke-7 diingatkan tadi, tetapi kepada kita masing-masing telah dianugerahkan kasih karunia menurut ukuran pemberian Kristus. Ya, itulah sebabnya kata Nas, tatkala ia naik ke tempat tinggi, ia membawa tawan-tawanan, ia memberikan pemberian-pemberian kepada manusia. Nah, jadi Paulus juga mengingatkan jemaat yang ada di Efesus itu untuk menyadari bahwa Tuhan itu selalu mengingat kita. Ya, Dia nggak meninggalkan kita. Jadi milikilah keintiman relasi dengan orang lain, secara khusus menikmati relasi kita secara bersama-sama dengan Tuhan. Ya, karena kita ini selalu ada di dalam ingatannya Tuhan. Ya, baik di dalam penderitaannya, ya di dalam kematiannya dan di dalam kebangkitannya. Kita ini selalu ada di dalam pikirannya Tuhan. Jadi mari kita sebagai jemaat, ya, jemaat yang menikmati relasi kita dengan Tuhan secara bersama-sama. Makanya pertumbuhan itu kalau bisa ya jangan seorang diri, tetapi bertumbuhlah bersama-sama. Bertumbuhlah dengan keluarga, bertumbuhlah dengan orang lain. Gitu ya. Itu yang diingatkan oleh Paulus kepada jemaat di Efesus ini. Dan
Dia juga mengingatkan soal talenta, banyak bakat, banyak kemampuan yang bisa dikembangkan. Jadi tujuan persekutuan adalah kita juga selain untuk berelasi kepada Tuhan, kita juga mampu untuk mengenal kemampuan orang lain, potensi orang lain, dan doronglah itu. Ya, ingatkan yang bersangkutan agar mengembangkannya, ya mengupayakannya, agar kita juga bisa mendoakannya. Itulah persekutuan yang diingatkan oleh Paulus. Ya, mari kita perhatikan. Ya, ada yang ternyata jago nih untuk jadi atlet balap speedboat misalnya. Ya, ada orang yang jago untuk mengebut pagi-pagi misalnya ya. Ya, berarti ternyata orang ini kelompok ini berbakat untuk jadi pembalap gitu ya. Jadi bisa ikut ke Olimpiade gitu. Jadi ya ada yang bisa PA, ada yang bisa tekun untuk berdoa gitu ya. Ada yang ya banyak bakat yang bisa dikembangkan. Mari lihat bakat itu. Mari apresiasi kemampuan orang lain atas bakatnya. Kadang-kadang kita ini di Asia itu sangat jarang mengapresiasi orang lain. Ya kalau di Eropa mereka sangat rajin. Ya, ya kalau kalian perhatikan deh. Ya aku suka loh sama matamu, aku suka loh sama rambutmu. Ya aku suka, I like your dress, I like your apa semua kayak gitu kan. Kita ini semua nggak ada apa-apa, monoton gitu ya. Gitu kalau di Eropa mereka mengapresiasi itu gitu. Aku suka loh sama inimu ya sama jaketmu gitu. Aku suka sama bajumu, sama sepatumu gitu. Eh, ya, mari kita belajar seperti itu di dalam jemaat. Itu yang diingatkan oleh Paulus ya. Termasuk juga soal talenta, kemampuan, eh, ya soal pergumulannya juga. Ya, mari kita doakan gitu. Oke, di ayat ke-8 dan 10 ya. Oke, 9 dan 10. Bukankah ia telah naik, berarti bahwa ia juga telah turun ke bagian bumi yang paling bawah. Ia yang telah turun, ia juga yang telah naik jauh lebih tinggi daripada semua langit untuk memenuhi segala sesuatu. Ya ini tadi ya soal Tuhan yang berkuasa, soal Kristus yang telah bangkit itu. Mari kita ingat dia. Mari kita nyatakan kuasanya kepada jemaat, kepada orang lain, ya kepada persekutuan kita, kepada orang yang membutuhkan kasih Kristus itu. Oke. Nah, yang terakhir, Abang mau gabung. Pada akhirnya, di ayat ke-12, ya tujuannya untuk apa? Untuk apa relasi ini semua? Untuk apa persekutuan kita dengan orang lain? Ya, agar pada akhirnya kita dapat memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus. Ya, agar kita pun bisa berkontribusi membangun gereja, membangun jemaat, membangun persekutuan dengan orang lain. Itulah tujuannya interaksi. Itulah tujuannya relasi, itulah tujuannya persekutuan, agar kita bisa saling membangun, saling mendorong, ya, saling uh, ini uh, menegur, mengingatkan kesalahan orang lain, dan saling memperhatikan. Agar apa? Ayat ke-13 sampai 16. Agar kita semua mencapai kesatuan iman kita, yaitu pengetahuan yang benar tentang anak Allah, ya kedewasaan penuh, ya kita nggak diombang-ambingkan oleh banyak pengajaran, dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Ya, agar akhirnya kita di ayat ke-14 kita tidak lagi menjadi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh berbagai pengajaran, ya oleh permainan palsu manusia dan kelicikannya yang menyesatkan. Tetapi kita bisa teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih, bertumbuh ke arah Dia, ya sesuai dengan talenta bakat ayat 16 ya, dan pekerjaan-pekerjaan demi pertumbuhan kita untuk membangun dirinya di dalam kasih. Nah, jadi tujuan dari relasi kita, interaksi kita dengan orang lain apa? Agar akhirnya kita itu ya punya kedewasaan rohani, ya tidak disesatkan oleh banyak pengajaran. Karena ini disesatkan oleh banyak pengajaran. Ini bukan hanya soal doktrin, jadi bukan hanya soal bagaimana pengajaran yang benar soal kekristenan, enggak itu. Ya, tetapi dalam keseharian kita, iblis itu adalah bapa segala pendusta. Kita bisa ditipu oleh banyak hal. Ya, kita bisa banyak ditipu. Kayak kemarin ya yang Abang bahas itu. Kadang-kadang udahlah pada akhirnya dia itu apa ya? Dia itu
mendapatkan perlakuan yang nggak benar, dia itu udah diperkosa, ngelapor lagi ke polisi, diperlakukan lagi sama. Ya itu adalah tipenya si iblis, karena eh, ya kalau menurut abang, dia itu nggak bisa membedakan antara kenikmatan dengan kebahagiaan. Iblis bisa juga menipu kita di dalam hal itu. Ya, sebenarnya manusia itu mencari kebahagiaan di dalam dirinya, nggak tentu soal kenikmatan, ya nggak tentu kayak gitu. Eh, tapi yang paling dicari oleh manusia adalah kebahagiaan, kegembiraan yang kekal, ya kegembiraan yang bisa dibagikan kepada orang lain, kegembiraan atau kebahagiaan yang bisa membuat kita bertumbuh, membangun jemaat, itu yang sebenarnya dicari oleh manusia. Tapi kita bisa ditipu loh sama dunia ini. Ya, kita bisa ditipu oleh pengajaran-pengajaran yang nggak benar. Kayak gitu, Dik. Makanya berbahagialah dirimu, berbahagialah kita waktu kita sedang dibatasi oleh Tuhan. Berbahagialah, ya. Aduh Tuhan, cuma sedikit yang kau kasih gajiku. Berbahagialah, ya. Eh, karena bisa aja loh. Ya entah itu apa nanti kita pakai itu. Ya yang kemarin itu kan akhirnya dia sedot lemak meninggal. Itu ya yang baru ini ya lagi viral. Bisa aja loh, coba-cobalah dulu. Padahal kan Tuhan bilang olahraga lah dirimu biar sehat. Itu makan makan yang bergizi, kurangi lemak, nggak usah pala sedot-sedot yang nggak perlu. Akhirnya karena ada uangnya dipakai lah yang nggak perlu, kayak gitu deh. Ya itulah tipuan dari dunia ini. Ya pada akhirnya kita memutlakkan atau mengutamakan yang nggak perlu. Ya itulah tipuan dari dunia ini. Tetapi Tuhan selalu mengingatkan bahwa lihatlah kebahagiaan di dalam Tuhan di tengah-tengah keadaanmu, di tengah-tengah mungkin kesesakanmu, di tengah-tengah pergumulanmu. Lihat pemeliharaan Tuhan, hitunglah anugerahnya. Ya, sadarilah bagaimana dia sedang memelihara kita. Gitu. Ini juga ya, Di. Salah satu hal yang harus kita mengerti. Kadang abang apa ya belajar eh, ya ada case tertentu yang akhirnya abang ngerti. Kenapa ya eh, orang tua itu suka kali ya kasar dengan anak-anaknya, memukul anak-anaknya, atau setidaknya punya bahasa verbal atau ngomong itu nggak baik gitu ya. Kenapa ya kok banyak yang kayak gitu? Ternyata abang belajar ada riset yang bilang orang tua atau orang yang dewasa yang suka baca, dia itu akan punya kemampuan verbal, kemampuan komunikasi yang baik dengan orang lain. Akhirnya abang ngerti, oh iya ya, tingkat baca di Indonesia itu sangat rendah. Makanya nggak heran cara komunikasinya itu nggak sopan. Gitu. Cara komunikasinya itu kayak kurang kurang elok, kurang pantas. Kenapa ya? Karena memang dia nggak suka baca. Dia itu nggak punya kosakata yang baik. Dia itu nggak tahu bagaimana berinteraksi dengan orang lain. Gitu. Akhirnya kita bisa mungkin ngasih masukan. Kita bisa setidaknya mengurangi rasa sakit kita. Gitu ya. Oh iya ya, pantas lah. Kayak gitu. Ya mungkin ada orang lain yang nggak sopan, yang nggak apa. Karena itu ternyata ada pengaruhnya tentang pemahaman seseorang terhadap sesuatu, tentang bagaimana dia perlu dilatih kesabarannya waktu membaca. Kayak gitu, Dik. Ya, jadi dengan demikian ya, ketika kita mengerti hikmatnya Tuhan, kita mengerti bahwa hidup kita sedang diproses oleh Dia, akhirnya kita sadar betapa banyak anugerah Tuhan yang tidak kita sadari. Betapa banyak kebaikannya yang tidak kita mengerti. Kayak gitu ya. Sama ini juga ya tipuan dunia ini. Kemarin ini kan bahas juga Abang sampaikan. Amsal itu selalu mengingatkan agar kita itu jangan punya timbangan yang serong, jangan punya timbangan yang berat sebelah. Inilah ciri dari orang yang nggak diombang-ambingkan oleh berbagai pengajaran dunia ini. Maksudnya apa? Seringkali itu timbangan yang nggak serong itu seringkali dikaitkan hanya soal gaji, hanya soal keadilan bagi-bagi harta. Oh, enggak itu ya. Enggak itu ya, Dik. Tapi ini adalah juga soal bagaimana kita berespon dengan orang lain, menghargai orang lain, menghargai apa yang telah dia lakukan.
Gini, Dik, sederhananya gini. Bisa aja ya. Ini abang nggak sedang bahas kita, mungkin orang lain. Bisa aja. Abang sering dinamikanya itu bisa terjadi dalam persekutuan, dalam dunia kerja. Ada orang tertentu ya yang kalau butuh bantuan sama kita lagi ngechat kita, kita malas untuk merespon. Ada orang kayak gitu ya. Ya ada orang, kalau dia yang eh, ngirim pesan, langsung aja pengen kali ku balas. Kalau dia yang butuh bantuan, aku pengen kali cepat-cepat menolong. Inilah orang yang timbangannya serong. Jadi, ya biasanya orang yang punya pengaruh, ya orang yang cantik, orang yang tampan, biasanya, kalau bisa langsung kita prioritaskan. Kalau bisa, langsung dia yang kita utamakan, kayak gitu dibandingkan orang lain. Ini timbangan yang serong. Ya, dan ini akan cepat atau lambat, ya akan sangat berbahaya di dalam diri orang itu. Ya pelan-pelan akan kecewa, pelan-pelan akan sadar, oh ya ternyata aku selama ini salah, ternyata aku mengharapkan yang nggak benar, dan seterusnya, dan seterusnya. Kayak gitu, Dik. Mari kita berlaku uh, adil dengan orang lain ya. Ketika orang lain butuh, mari sungguh-sungguh kita bantu. Kayak mana ya kira-kira respon Tuhan di dalam keadaan itu? Ya, respon Tuhan di dalam keadaan itu. Ya, misalnya ya, abang tahu di pelayanan itu ada orang yang cacat, itu agak sumbing wajahnya. Ya, abang belakangan sadar dia itu jarang direspon orang. Kayak mana ya, di waktu dia butuh bantuan, nggak ada yang respon. Kayak mana kira-kira perasaannya ya? Nggak ada yang hargai. Kayak mana lah ya air matanya setiap hari. Itu dia nangis setiap malam, nggak ada yang peduli. Kayak mana respon Tuhan? Jadi mari kita hadir, memperhatikan pergumulan orang lain terlebih dahulu. Ya, mari kita hadir menjadi sahabat bagi mereka, bagi orang-orang lemah, orang-orang yang nggak dilihat oleh dunia ini. Kalau kita lihat dia lagi punya penderitaan, dia lagi dimarah-marahi, padahal mungkin nggak dia yang salah, atau mungkin dia yang salah, tapi karena dia nggak ngerti, mari kita dukung dia, kita dorong, kita kuatkan. Ya, agar apa? Agar kita nggak diombang-ambingkan oleh banyak pengajaran dunia ini. Ya, banyak tawaran-tawaran dunia ini. Oke, itu yang bisa abang sampaikan. Kiranya boleh meneguhkan kita semua. Uh, ya, tentu banyak hal yang belum dibahas, tapi ya karena waktu juga ya. Oke, mari kita respon firman Tuhan dengan berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan untuk kelimpahan firman Tuhan bagi jemaat di Efesus. Kau tegur, kau ingatkan kami akan kelemahan-kelemahan kami. Terima kasih telah menyapa kami sekali lagi ya Tuhan. Terima kasih telah sabar menghadapi kami. Kami sadar kami penuh dengan kekurangan, penuh dengan kelemahan. Kami masih jauh daripada yang Tuhan harapkan. Kami bersyukur Tuhan mengutus Paulus untuk boleh menyampaikan isi hati Tuhan kepada kami. Dan sekarang kami sadar betapa mulianya Engkau. Betapa besarnya Engkau ya Tuhan. Betapa kudusnya Engkau. Kami sadar kami tidak mampu untuk melakukan ini semua tanpa pekerjaan roh-Mu di dalam hidup kami. Mampukan kami ya Tuhan. Ajari kami untuk pelan-pelan merelakan diri kami membangun jemaat, membangun orang lain. Bapak, kami juga berdoa untuk anak-Mu ini, untuk adik-adik yang hadir. Kuatkan mereka, mampukan mereka untuk menghidupi firman Tuhan ini. Agar kami boleh menjadi anak-anak yang menyenangkan hati Tuhan. Agar Tuhan boleh tersenyum di dalam keseharian kami atas apa yang kami kerjakan. Terima kasih Allah, setelah ini kami akan diskusi, biarlah Engkau yang bersabda. Hanya melalui nama yang indah Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur, terima dan sempurnakanlah doa kami ini. Amin. Oke.